Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Auliah Dania. Saya dari kelas 3A dari Prodi Pendidikan Luar Sekolah dari Universitas Singapura Bangsa Karawang. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang organisasi kurikulum. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang pengertian organisasi kurikulum. Apa sih organisasi kurikulum tuh? Nah, organisasi kurikulum adalah struktur program kurikulum yang berupa kerangka umum program-program pengajaran yang disampaikan kepada peserta didik guna tercapainya tujuan pendidikan atau pembelajaran yang ditetapkan. Organisasi kurikulum juga merupakan pola atau desain bahan atau isi kurikulum yang tujuannya untuk mempermudah siswa dalam mempelajari bahan pelajaran serta mempermudah siswa dalam melakukan kegiatan belajar sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif. Untuk melakukan organisasi kurikulum, ada yang harus diperhatikan nih. Yang pertama, ruang lingkup. Ruang lingkup merupakan keseluruhan materi pelajaran dan pengalaman yang akan diberikan dari suatu mata pelajaran atau dari suatu pokok bahasan tertentu. Yang kedua, ada urutan bahan. Meliputi penyusunan bahan pelajaran harus urut dan sistematis. Nah, yang ketiga, ada kontinuitas. Merupakan keberlanjutan materi pembelajaran, yang artinya materi pelajaran tidak boleh terjadi loncatan sehingga mengakibatkan materi terputus dan membuat susah dicerna oleh siswa. Lalu yang keempat, ada keseimbangan dan keterpaduan. Keseimbangan sendiri yang dimaksudnya itu keseimbangan organisasi kurikulum, baik terkait dengan keseimbangan bahan kurikulum atau keseimbangan proses belajar. Sedangkan keterpaduan yang dimaksud adalah keterpaduan komponen kurikulum, utamanya mata pelajaran. Nah, masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang struktur kurikulum. Struktur kurikulum merupakan pola atau susunan mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Nah, struktur kurikulum ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, struktur horizontal, yang kedua, struktur vertikal. Struktur horizontal dalam organisasi kurikulum adalah suatu bentuk penyusunan bahan pelajaran yang akan disampaikan kepada siswa. Hal ini berkaitan erat dengan tujuan pendidikan, isi pelajaran, dan strategi pembelajarannya. Ada pula bentuk-bentuk dari struktur horizontal dalam organisasi kurikulum. Yang pertama, ada sparated kurikulum. Sparated kurikulum merupakan organisasi kurikulum dalam bentuk mata pelajaran yang disajikan secara terpisah antara mata pelajaran yang satu dengan mata pelajaran yang lain. Mata pelajaran di sini bukan hanya mata pelajaran seperti IPA, IPS, dan lain-lain. Akan tetapi hasil dari pengalaman umat manusia sepanjang masa atau kebudayaan dan pengetahuan yang dikumpulkan oleh manusia sejak dulu. Dari pengalaman tersebut kemudian disusun secara logis dan sistematis yang pada akhirnya disajikan kepada peserta didik sesuai usia. Misalnya, untuk pembelajaran berhitung 1-20 diberikan kepada anak yang berusia 4-5 tahun. Dari kurikulum yang hanya berdasarkan mata pelajaran ini, sudah sangat jelas bahwa kurikulum bentuk ini hanya ditujukan pada pembentukan intelektual dan kurang mengutamakan pembentukan pribadi anak sebagai keseluruhan. Nah, sparated kurikulum memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari sparated kurikulum yang pertama, bahan pelajaran disusun secara logis, sistematis, sederhana, dan mudah dipelajari. Yang kedua, dapat dilaksanakan untuk mewariskan nilai-nilai dan budaya terdahulu. Yang ketiga, kurikulum ini mudah diubah dan dikembangkan. Yang keempat, bentuk kurikulum ini mudah dipola, dibentuk, didesain, bahkan mudah untuk diperluas dan mudah untuk dipersempit, sehingga mudah disesuaikan dengan waktu yang ada. Sedangkan kekurangan yang terdapat di sparated kurikulum ini, yang pertama, kurikulum ini memberikan mata pelajaran yang lepas-lepas yang tidak berhubungan satu dengan yang lain. Yang kedua, kurikulum ini tidak memperhatikan masalah-masalah sosial yang dihadapi anak-anak dalam kehidupan sehari-harinya. Yang ketiga, kurikulum ini menyampaikan pengalaman umat manusia yang lampau dalam bentuk logis dan sistematis. Sesuatu yang logis tidak selalu psikologis, ditinjau dari segi minat dan perkembangan anak. Yang keempat, tujuan kurikulum ini terlampau terbatas. Yang kelima, kurikulum ini kurang mengembangkan kemampuan berpikir. Yang keenam, kurikulum ini cenderung menjadi statis dan ketinggalan zaman.
Lalu bentuk yang kedua yaitu correlated curriculum. Correlated curriculum adalah organisasi kurikulum yang menghubungkan pembahasan suatu mata pelajaran dengan mata pelajaran lainnya atau suatu pokok bahasan dengan pokok bahasan lainnya. Contoh, sejarah, ekonomi, geografi memiliki kesamaan sehingga digabungkan menjadi mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Lalu fisika, biologi, dan kimia digabungkan menjadi ilmu pengetahuan alam. Nah, correlated curriculum juga memiliki kekurangan dan kelebihan. Menurut Syarafudin Nurdin, kelebihan dari correlated curriculum yang pertama menunjukkan adanya integrasi pengetahuan kepada siswa, di mana di dalam pelajaran yang disajikan disorot dari berbagai bidang dan disiplin ilmu. Yang kedua, dapat menambah interest dan manner siswa terhadap adanya hubungan antara berbagai bidang studi. Yang ketiga, pengetahuan dan pemahaman siswa akan lebih mendalam dengan penguraian dan penjelasan dari berbagai bidang studi. Yang keempat, lebih mengutamakan pada pemahaman dari prinsip-prinsip daripada pengetahuan dan penguasaan fakta-fakta. Sedangkan kekurangan dari correlated curriculum yang pertama, bahan yang disajikan tidak berhubungan secara langsung dengan kebutuhan siswa. Demikian juga masalah-masalah yang dikemukakan tidak berkenan secara langsung dengan kehidupan sehari-hari yang dialami siswa. Lalu yang kedua, pengetahuan yang diberikan tidak mendalam. Yang ketiga, urutan penyusunan dan penyajian bahan tidak secara logis dan sistematis. Yang keempat, kebanyakan di antara para guru kurang menguasai antara disiplin ilmu sehingga dapat mengkaburkan pemahaman siswa. Lalu bentuk yang ketiga yaitu integrated curriculum. Integrated curriculum arti sederhananya adalah integrasi kurikulum atau kurikulum terpadu. Nah, menurut S. Nasution, kata integrasi berasal dari kata integer yang artinya unit, sehingga integrasi yang dimaksud adalah perpaduan, koordinasi, harmoni, dan kebulatan keseluruhan. Nah, integrated curriculum juga memiliki kekurangan dan kelebihan nih. Nah, kelebihan dari integrated curriculum yang pertama, mempelajari bahan pelajaran melalui pemecahan masalah dengan cara memadukan beberapa mata pelajaran secara menyeluruh dalam menyelesaikan suatu topik atau permasalahan. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar sesuai dengan bakat, minat, dan potensi yang dimiliki secara individu. Yang ketiga, memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyelesaikan masalah secara kooperatif dan dapat mengembangkan belajar secara bekerja sama. Lalu yang keempat, dapat membantu meningkatkan hubungan antara sekolah dengan masyarakat. Lalu yang kelima, dapat menghilangkan batasan-batasan yang terdapat dalam pola kurikulum yang lain. Lalu kekurangan dari integrated curriculum, yang pertama, kurikulum ini dibuat oleh guru dan siswa sehingga memerlukan kesiapan dan kemampuan guru secara khusus dalam mengembangkan kurikulum seperti ini. Yang kedua, bahan pelajaran tidak disusun secara logis dan sistematis. Yang ketiga, bahan pelajaran bersifat sederhana. Yang keempat, memerlukan biaya, waktu, dan tenaga yang banyak. Setelah tadi kita membahas struktur horizontal, sekarang kita masuk ke pembahasan struktur vertikal. Struktur vertikal kurikulum berkaitan dengan masalah sistem pelaksanaan kurikulum di sekolah. Termasuk di dalamnya adalah sistem pengalokasian waktu. Struktur vertikal kurikulum meliputi sistem kelas, sistem tanpa kelas, kombinasi antara sistem kelas dan tanpa kelas, sistem unit waktu, dan pengalokasian waktu. Nah, yang bakal kita bahas pertama yaitu sistem kelas. Sistem kelas ini, sistem pelaksanaan kurikulum dilaksanakan melalui kelas-kelas atau tingkatan-tingkatan tertentu. Misalnya, kelas 1 sampai kelas 6 diperuntukkan untuk SD atau MI, kelas 7 sampai kelas 9 untuk SMP atau MTS. Nah, kelas 10 sampai kelas 12 itu untuk SMA atau MA. Sistem ini membawa pada konsekuensi harus dilakukan kenaikan kelas secara terus-menerus di setiap tahunnya. Bagi siswa yang belum mencapai kemampuan yang diharapkan oleh masing-masing pelajaran, maka siswa tersebut dinyatakan tidak naik kelas. Adanya pengklasifikasian kelas ini didasari kepada psikologi anak
sehingga bahan mata pelajaran yang akan diberikan kepada siswa juga harus sesuai dengan kondisi kejiwaan siswa, sehingga mata pelajaran yang disajikan dan ditingkatkan kelas itu akan berbeda-beda. Lalu yang kedua, sistem tanpa kelas. Nah, sistem tanpa kelas ini merupakan sistem yang tidak mengenal yang namanya kelas. Siswa diberikan kebebasan untuk menentukan sendiri program studi atau yang akan dikerjakan. Kalau sudah merasa mampu menguasai pelajaran yang telah diambil, siswa tersebut dipersilakan untuk mengambil pelajaran tanpa harus menunggu teman-temannya yang masih belum bisa menguasai mata pelajaran tersebut. Nah, sistem yang ketiga ini yaitu sistem kombinasi antara sistem kelas dan sistem tanpa kelas. Nah, sistem ini merupakan bentuk perpaduan dari dua sistem yang telah dijelaskan tadi. Misalnya nih, ada 30 siswa SD kelas 3, kemudian ada beberapa siswa yang sudah bisa menguasai mata pelajaran di kelas itu. Maka siswa tersebut diperbolehkan untuk mengambil mata pelajaran kelas lain, misalnya di kelas 4. Tetapi siswa tersebut statusnya tetap kelas 3. Nah, sistem pendidikan seperti ini dapat disebut sebagai sistem pengajaran modul. Dalam sistem modul, di samping disediakan bahan pelajaran yang sama untuk seluruh kelas dan juga disediakan kebebasan kepada siswa yang mampu untuk mengambil bahan atau materi pelajaran berikutnya atau program pengayaan. Nah, dengan sistem modul ini, anak yang memang mampu mempunyai kemungkinan untuk dapat lebih dulu menamatkan sekolah dibanding teman-temannya. Nah, yang keempat, sistem unit waktu merupakan sistem kurikulum yang terbagi dalam beberapa waktu. Misalnya SD atau MI mempunyai 6 tingkatan kelas, ditargetkan dalam waktu 6 tahun. Nah, setiap kelasnya membutuhkan waktu 1 tahun. Nah, dalam 1 tahun itu masih terbagi dalam program semester atau caturwulan. Nah, dalam caturwulan, waktu 1 tahun dibagi 4, sehingga setiap kelas harus melewati wulan 1, 2, dan 3. Sedangkan sistem semester, waktu 1 tahun dibagi dalam 2 semester, sehingga di setiap semester membutuhkan waktu 6 bulan. Nah, yang bakal saya bahas selanjutnya yaitu tentang prosedur mereorganisasikan kurikulum. Nah, menurut Zainal Arifin, cara mereorganisasi kurikulum ada beberapa cara. Yang pertama, reorganisasi melalui buku pelajaran, lalu tumbal sulam, lalu analisis kegiatan, lalu fungsi sosial, lalu survei pendapat, dan studi kesalahan, dan analisis masalah remaja. Nah, kita masuk pembahasan reorganisasi melalui buku pelajaran. Nah, buku pelajaran diyakini merupakan sumber belajar yang sangat penting bagi peserta didik, sehingga buku-buku yang kurang tepat dibaca oleh siswa hendak disingkirkan karena akan merusak pengetahuan siswa. Dengan demikian, untuk mereorganisasi kurikulum bisa dilakukan melalui buku pembelajaran. Nah, yang kedua, reorganisasi kurikulum dengan cara tambal sulam. Nah, kalau suatu sekolah sudah mempunyai kurikulum yang masih layak digunakan, maka komponen yang dirasa sudah tidak layak untuk diterapkan, maka dicarikan ganti komponen tersebut dengan komponen yang lebih bagus. Nah, yang ketiga, reorganisasi kurikulum melalui analisis kegiatan. Nah, kurikulum merupakan pengalaman yang akan diberikan kepada siswa untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Nah, untuk mencapai tersebut diperlukan untuk mengamati kegiatan kehidupan sehari-hari orang dewasa yang hasilnya dijadikan bahan pelajaran. Nah, yang keempat, reorganisasi kurikulum melalui fungsi sosial. Nah, prosedur ini dilakukan melalui 2 tahap. Yang pertama, merumuskan strategi fungsi sosial yang meliputi bagaimana cara hidup yang ideal, lalu merumuskan sifat seseorang dengan kehidupan sosial, mengemukakan sifat-sifat belajar, dan merumuskan peranan sekolah dalam kehidupan sosial. Nah, tahap yang kedua, merumuskan ruang lingkup fungsi kehidupan sosial berdasarkan kriteria tertentu yang meliputi hidup dalam lingkungan keluarga, kehidupan waktu senggang, kehidupan sebagai warga negara, kehidupan kelompok yang terorganisasi, dan lain sebagainya.
Nah, yang kelima, reorganisasi kurikulum melalui survei pendapat. Nah, organisasi jenis ini dilakukan berdasarkan survei terhadap masyarakat dari berbagai kalangan. Nah, hasil survei pendapat itu bisa dibentuk dalam organisasi kurikulum. Nah, yang keenam, organisasi kurikulum melalui studi kesalahan. Nah, organisasi kurikulum bisa dibentuk lagi dengan cara melakukan studi kesalahan atau mencari eh, tahu kesalahan dari proses belajar mengajar yang telah diterapkan. Nah, lalu dicarikan cara untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Nah, yang ketujuh, reorganisasi kurikulum melalui analisis remaja. Nah, masalah remaja terus berkembang mengikuti ruang dan waktu. Nah, kurikulum yang tidak memperhatikan kenyataan itu akan cenderung kelihatan tidak sesuai dengan zaman. Nah, oleh karena itu, maka dibutuhkan pengorganisasian ulang terhadap kurikulum dengan cara mencari tahu permasalahan yang sering timbul pada remaja. Nah, kemudian dijadikan dalam bentuk pelajaran sehingga terbentuk organisasi kurikulum yang baru yang berdasarkan analisis terhadap permasalahan remaja. Nah, mungkin sekian penjabaran tentang organisasi kurikulum dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.